sangat beruntung kita ada di tempat ini. Amin. Bukan berarti mereka tidak beruntung, tetapi lebih sangat berharga kalau kita ada di tempat ini. Karena ada janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita, kehidupan pribadi kita masing-masing. Amin. Sekali lagi, datang, serahkanlah setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Serahkanlah setiap persoalanmu kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus tidur, sekali lagi, bukan berarti dia melupakan kita. Dia akan tetap terus ada bersama dengan kita. Mujizat Tuhan masih ada. Amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu akan terjadi dalam hidupmu pada malam hari ini, besok dan seterusnya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Yang semangat bisa shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pada malam hari ini. Mungkin yang lain masih dalam perjalanan, tapi mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Hari ini kalau kita lihat, kita masih dalam pencurahan Roh Kudus. Tepat hari ini adalah hari ke-9. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima lawatan Roh Kudus. Kita buka hati kita biar Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, sebebas-bebasnya yang akan memulihkan kehidupan kita. Sebab itu malam hari ini mari kita siapkan hati kita, fokus kita kepada Tuhan. Mari kita tanggalkan apa yang menjadi beban kita pada saat ini hanya untuk Tuhan. Ketika kita mau dipulihkan, ketika kita mau dilawat Tuhan, mari kita buka hati kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, angkat hatimu di hadapan Tuhan, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pengurapan-Mu ada di tempat ini. Engkau yang ada bersama-sama kami di tempat ini ya Bapa. Kami yakin kuasa-Mu tercurah bagi kami. Sebab itu Tuhan malam hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan membawa hidup kami. Kami membuka hati kami biar Roh Kudus yang bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kami. Kehidupan kami dipulihkan, kehidupan kami dijamah, dan kami diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, beracara dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita bersama-sama naikkan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Amin. Katakan ku rindu Kau selalu
Bapak Ibu masih kasihkan Tuhan. Buka hatimu, terus mengejar dan melawat hidupmu. Kebaikan-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai pada malam hari ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, ini semua karena Engkau mengasihi kami, Engkau peduli dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu, dan pakailah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa syukur hamba-Mu kami alasan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Kebaikan Tuhan selalu saya rasakan. Saya yakin dan percaya kebaikan Tuhan juga ada bagi kita semua pada malam hari ini. Amin. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan semua jemaat yang ada yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi untuk kita telanjang, terima kasih dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau tunduk taat kepadanya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kalau kita melihat keadaan yang saat-saat ini, keadaan yang tidak menentu ya. Cuaca yang kita lihat saat-saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Saya dengar di luar sana mereka bilang, kalau untuk kita lihat saat-saat ini kemarau, bukan hujan. Tetapi kenapa kok kayaknya pergantian hujan dan angin, bahkan longsor di mana-mana. Itu membuat kita sebagai manusia pasti merasakan yang namanya cemas. Pasti itu, apalagi yang dirawan kebanjiran. Begitu juga yang dialami oleh para murid-murid ini. Seketika itu mereka mengikuti Yesus naik ke perahu. Ada ketakutan di sini, ada kecemasan yang kita lihat di perikop ini. Angin ribut diredakan. Ada masalah yang dialami oleh para murid-murid ketika berada di danau. Masalahnya itu angin ribut, mengamuk. Ini tiba-tiba, sekonyong-konyong itu tiba-tiba mengamuklah angin itu. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Ini angin ribut, saudara. Di lautan, di darat saja kita rasa bagaimana, apalagi ini di lautan, apalagi di atas sana, di udara, lebih dapat takut. Pasti merasakan cemas. Begitu juga yang dialami oleh para murid ini. Dan saya yakin dan percaya kehidupan ini yang kita alami pasti merasakan yang namanya badai hidup atau masalah hidup bagi kita. Baik itu anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda, sampai kepada keluarga lansia, pasti memiliki yang namanya masalah. Ingat, saudara, murid-murid pada waktu itu bersama dengan Yesus. Bersama. Ternyata kalau kita lihat untuk saat-saat ini, seberapa kuat kita mengikuti Yesus, ternyata badai itu ada, saudara. Murid-murid pun sudah bersama-sama dengan Yesus. Dan kita dengar-dengar, oh pasti kalau ikut Tuhan, pasti semuanya akan baik-baik saja. Amin. Kita itu harus aminkan itu. Tetapi di dalam kisah ini berbeda. Sudah bersama dengan Yesus, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka berkata, mau mati rasanya, mau binasa. Ini masalah apa yang ada dalam kehidupan kita? Saya tidak tahu itu. Tetapi jika itu ada, kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-24, sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Hah? Tuhan Yesus tidur, Bapak Ibu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan murid-muridnya. Amin. Yesus tidur bukan berarti dia meninggalkan murid-muridnya. Yesus tidur bukan berarti dia tidak ada bersama dengan murid-muridnya. Bukan berarti dia melupakan murid-muridnya. Dia tetap selalu ada. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Saya yakin itu. Asalkan kita tetap terus bersama dengan Tuhan, kita tetap terus mengikuti Tuhan. Amin. Yesus, dia akan tetap terus ada bersama dengan kita dalam situasi apapun. Sampai murid-muridnya bilang, kita binasa, berarti ini semua mati, saudara. Ini di lautan. Tetapi Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayat yang mendukung Ibrani 13 ayat yang ke-5 bagian B. Coba kita lihat. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ibrani 13
berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Di sini Yesus tertidur. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, bukan berarti Yesus melupakan murid-muridnya. Dia tetap ada bersama murid-muridnya. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita, jika kita memiliki masalah seberat apapun seperti yang dialami oleh kisah ini, ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di situ Allah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan tetap terus ada bersama dengan kita. Ayat yang ke-25, kembali di ayat pokok, di pasal yang ke-8 ayat 25, Matius. "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, 'Tuhan, tolonglah kita binasa.'" Ini di dalam keadaan seperti apapun yang dialami oleh para murid-muridnya ini, mereka ingat bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Begitu juga dengan kita. Kita harus ingat, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Di ayat yang ke-25 ini, "Maka datanglah murid-murid membangunkannya." Berarti ada tindakan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, ada tindakan. Tindakannya itu apa? Kita datang kepada Tuhan. Amin. Datang di hadirat Tuhan. Ada pada malam ini, kita beruntung. Amin. Kita sangat beruntung kita ada di tempat ini. Amin. Bukan berarti mereka tidak beruntung, tetapi lebih sangat berharga kalau kita ada di tempat ini. Karena ada janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita, kehidupan pribadi kita masing-masing. Amin. Datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Dan di situ ada seruan. Tuhan, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ini di dalam keadaan seperti apapun kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada alamat yang tepat. Tuhan Yesus pasti menolong hidupmu. Amin. Di sini dibilang kita binasa, berarti semua mati ini. Di lautan ini, Bapak Ibu, teman-teman, tidak main-main. Makanya mereka berkata, "Tuhan, tolong kita binasa." Ini ada seruan. Sekali lagi, datang. Serahkanlah setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Serahkanlah setiap persoalanmu kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus tidur, sekali lagi, bukan berarti dia melupakan kita. Dia akan tetap terus ada bersama dengan kita. Asalkan kita datang. Tindakan kita datang, berseru kepada Tuhan. Ada seruan yang kita naikkan. Di sini cuma, "Tuhan tolong." Saya yakin dan percaya, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti menolong apapun yang menjadi masalah kita. Sekali lagi, dalam keluarga yang sudah berkeluarga, dan kita sebagai pemuda dan remaja, apa yang akan ingin kita sampaikan kepada Tuhan? Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menolong hidup kita. Kita binasa, berarti dalam keadaan yang tidak baik-baik. Ya, karena perahu mereka sudah ditembus air, maka mereka sudah melihat keadaan yang ada. Makanya mereka datang. Dan Tuhan pasti menolong. Tetapi ada perkataan Tuhan yang sangat menarik di ayat yang ke-26.
Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Di sini, sebelum Yesus melakukan mujizatnya, menunjukkan kebesarannya, kuasanya, di sini ada pertanyaan untuk kita. Ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Saya yakin dan percaya itu juga tertuju kepada kita pada malam hari ini. Apakah kita kurang percaya akan kuasa Tuhan? Saya yakin dan percaya kita pasti percaya akan kuasa Tuhan. Amin. Pada waktu itu murid-murid belum mengetahui betul apa artinya tentang mujizat, siapa orang yang bersama-sama dengan mereka. Tetapi kita sudah tahu ceritanya, siapa Yesus itu sesungguhnya. Amin. Dan pertanyaan ini ada di kita. Apakah kita tidak akan percaya dengan kuasa Tuhan? Kurang percaya? Ini ada di pribadi kita masing-masing. Tetapi kalau saya akan percaya kuasa Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan saya. Amin. Kuasa Tuhan itu sanggup memulihkan kehidupanku. Amin. Pertanyaan ini bukan cuma kepada murid-muridnya, tetapi pertanyaan ini ada juga untuk kita. Mari kita percaya, kita aminkan kuasa Tuhan. Dan jika kita akan percaya, saya akan percaya juga kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Mujizat Tuhan masih ada. Amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu akan terjadi dalam hidupmu pada malam hari ini, besok dan seterusnya. Amin. Itu nyata. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ingat Bapak Ibu, badai pasti berlalu. Amin. Pasti, saya yakin dan percaya, masalah kita juga pasti akan berlalu. Amin. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ibrani tadi bilang apa? Sekali-kali Dia tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan engkau. Kita akan menerima mujizat Tuhan. Dan mujizat itu akan terjadi asalkan kita kembali ayat yang sebelumnya. Datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, inilah masalahku, inilah persoalan-persoalanku. Saya yakin dan percaya Tuhan menenangkan badai. Tuhan berdaulat atas alam semesta. Dia juga akan berdaulat atas hidup kita. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan. Serahkanlah semua isi hatimu kepada Tuhan. Naikkanlah apapun yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan mendengar. Mujizat Tuhan itu pasti akan dinyatakan bagi kita pada malam hari ini. Yesaya 55 ayat 6. Yesaya, asal kita benar untuk mencari Tuhan. Ya. Berserulah kepadanya selagi Dia dekat. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita datang ke tempat ini, saya dan percaya ada yang kita sampaikan, Tuhan pasti akan mendengarkan apapun yang kita sampaikan. Amin. Itu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Itu tadi ada kata seruan. Tuhan tolong. Tuhan pasti dekat dengan kita.
Amin. Cari. Kita sudah datang di tempat ini. Itu tidak ada salahnya, Bapak Ibu. Kita ada di tempat ini, kita akan menaikkan setiap permohonan kita, setiap apapun yang menjadi masalah kita. Tuhan pasti tolong. Mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan bagi kita semua. Amin. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak. Angkatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus melihat tangan-tangan umat-Mu yang datang ke rumah Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Apapun yang saudara butuhkan, yang kita butuhkan, yang kita perlukan, Tuhan mengadakan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengadakan yang engkau butuhkan, yang engkau perlukan. Kalau kau datang dalam keadaan sakit, engkau pulang dengan kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit jadi sembuh, yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat, yang susah dihiburkan. Berkati jemaat yang setia datang beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Engkau berkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Doa kami telah naik ke hadapan hadirat Tuhan, dan engkau dengar dan engkau menjawab. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Situ.